Scene dibuka pada tahun 2600 sebelum Masehi di sebuah tempat bernama Khandak. Tempat ini adalah wilayah yang makmur dan rakyatnya bahagia. Sampai suatu hari, ditunjuklah seorang raja zolim bernama Akhnok untuk memimpin negeri tersebut. Raja Akhnok sangat tergila-gila pada kekuasaan dan kekuatan-kekuatan mistis ilmu gaib seperti Gus Samsudin. Suatu hari, si raja menerima informasi bahwa kekuatan paling tinggi bisa ia dapatkan dengan bersekutu dengan iblis melalui mahkota bernama Sabak, puasa mutih 20 tahun, dan berendam di Sungai Bengawan Solo. Untuk membuat mahkota Sabak ini, diperlukan bahan sejenis batu akik langka bernama Eternium. Untuk mendapatkan Eternium ini, si Raja Zolim memberlakukan kerja rodi alias perbudakan kepada penduduknya di sebuah pertambangan batu di Khandak. And force them to dig. Suatu hari di pertambangan Eternium ada seseorang yang berhasil menemukan bongkahan Eternium besar. Ia lalu mencoba menukarkan batu tersebut dengan meminta bayaran iPhone 11 Pro Max kepada pegawai kerajaan yang sedang berjaga. Orang ini alih-alih mendapat iPhone, ia malah mendapatkan sepakan This is Sparta. Melihat kejadian tersebut, seorang anak kecil yang sudah bosan melihat penindasan yang membuatnya makan singkong geplek tiap hari, akhirnya geram kepada rezim dan kemudian memutuskan untuk memberontak. Ia merebut batu Eternium penemuan si bapak yang tewas tadi dan memamerkannya pada orang-orang di pertambangan. Sembari berteriak lantang, mengajak semua penduduk untuk melakukan perlawanan terhadap raja dan merebut kemerdekaan bagi mereka semua. Akibat perbuatannya itu, si anak ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh raja. Saat eksekusi akan segera dilakukan, tiba-tiba Got a miracle. He had some money. He empowered him with the gifts of the ancient gods. Entered a boy. The Council of Wizards. dengan kekuatannya itu, si anak terpilih ini kemudian mendatangi raja dan membunuhnya. Bersamaan dengan matinya raja, si anak pun ikut menghilang. Cerita beralih ke masa kini saat Khandak sedang dijajah oleh kelompok militer bernama Intergang. Ada sekelompok orang yang beranggotakan Adriana, Karim yang bukan Benzema, Ismail, dan Joko Tanpawi sedang memasuki sebuah gua yang diyakini sebagai tempat untuk membangkitkan sang pahlawan masa lalu untuk meminta bantuan mengusir penjajah dari negeri mereka. What if it really is the crown? Berbekal peta dan kemampuan membaca huruf-huruf kuno, setapak demi setapak mereka memasuki gua. Mereka akhirnya menemukan mahkota terkutuk yang dahulu hampir dipakai Raja Akhnot. Tapi tiba-tiba Adriana melihat sebuah tulisan di tanah. Ia kemudian berinisiatif untuk membacanya. Tiba-tiba muncul seseorang berjubah hitam dan dia pun langsung membantai para Intergang di dalam gua tersebut. Boss say you go. Chief say your turn. Saat itu juga, Adriana yakin itulah pahlawan yang selama ini dicari-carinya. Sang pahlawan telah bangkit dari tidur lamanya. Adriana memutuskan untuk keluar gua dan menjauhi area pertempuran dengan membawa serta mahkota Sabak. Dari kaca spionnya, Adriana bisa melihat kekuatan yang maha dahsyat yang dimiliki oleh sang pahlawan. Secara tiba-tiba, sang pahlawan muncul di depan mobilnya. Ia meminta Adriana untuk memberikan mahkota yang dibawanya karena tidak mau mahkota itu jatuh ke tangan yang salah dan bisa mengakibatkan kehancuran seperti di masa lalu. Saat hendak mengambil mahkota tersebut, tiba-tiba sebuah roket muncul ke arahnya. Si pahlawan kemudian terluka karena roket yang tadi mengenainya mengandung Eternium, yang merupakan satu-satunya kelemahannya. Adriana lalu membawanya untuk dirawat.
Scene beralih di rumah Adriana, tempat di mana sang pahlawan yang ternyata bernama Ted Adam dibawa untuk mendapatkan perawatan. Di sana, Ted Adam bertemu anak dari Adriana yang bernama Amon. Amon begitu terkagum-kagum melihat superhero yang selama ini diidolakannya ada di dalam kamarnya. Ted Adam kebingungan melihat kampung halamannya dulu kini sudah banyak berubah. Dia lalu keluar rumah untuk berkeliling-keliling. Amon merupakan anak yang jahil dan sangat membenci tentara. Dia mencari gara-gara dengan ngeprank salah seorang tentara yang sedang bertugas. Tentara itu kemudian mengejarnya. Amon yang berhasil ditangkap hampir saja dipukuli apabila Adriana tidak menjemputnya. Tentara intergeng yang menyadari bahwa Adriana adalah seorang buronan pemberontak yang dicari-cari selama ini langsung mencoba menangkap keduanya. Amon berusaha meminta bantuan kepada Ted Adam. Lalu kemudian di tempat lain, seseorang bernama Hawkman mendapat informasi bahwa ada seorang penyihir bernama Ted Adam telah bangkit dan melakukan kekacauan di Kandak. Dia langsung menyiapkan sebuah tim untuk melakukan penangkapan. Tim ini bernama Justice Society. Merupakan satuan tim yang bertugas untuk menjaga kedamaian dunia. Terdiri dari Cyclone yang memiliki kekuatan angin, Atom Smasher yang bisa berubah menjadi raksasa, Fate yang merupakan penyihir baik, dan juga dirinya sendiri yang memiliki kemampuan untuk terbang ke langit. Justice Society langsung berkumpul dan menuju ke Kandak menggunakan sebuah pesawat jet canggih. Di dalam pesawat tersebut, mereka membuat rencana untuk menangkap Ted Adam. Mereka baru saja memasuki wilayah Kandak saat Fate melihat seseorang terbang dengan mencekik dua orang tentara intergeng dan menjatuhkannya dari ketinggian. Seperti kebanyakan pihak keamanan dimanapun, Fate dan Hawkman meminta Ted Adam untuk berlutut dan menyerahkan diri. Mereka ingin menyelesaikan semuanya tanpa ada kekerasan. Tapi Ted Adam menolak. I kneel before no one. Pertarungan pun berlanjut di udara seperti burung gereja sedang melawan burung pipit. Terlihat Ted Adam berhasil dipukul dengan keras oleh Hawkman hingga jatuh ke tanah. Fate lalu memanggil Cyclone dan Atom Smasher untuk menghabisi Ted Adam. Strategi mereka berjalan dengan semestinya. Atom Smasher memberikan pukulan telak sebagai cara terakhir Justice Society untuk menangkap Ted Adam. Tapi tiba-tiba Ted Adam yang pergi ke suatu tempat sedikit diabaikan karena Justice Society lebih memilih untuk melakukan interogasi terhadap Adriana, perihal mahkota sabak. Adriana awalnya terus-menerus mencaci kelompok Justice Society, tapi kemudian mereka memberitahu Adriana sebuah rahasia. Dengan sebuah kesepakatan, Adriana membawa Justice Society ke tempat Ted Adam berada. Mereka akan melakukan negosiasi secara damai. Adriana lalu memulai percakapan dengan Ted Adam guna membicarakan apakah rahasia yang diberitahukan oleh Justice Society benar adanya. Apakah memang ternyata Ted Adam bukanlah sang juara yang didongengkan oleh leluhur orang Kandak selama ini? Ted Adam hanya menjawab, "Kamu nanya." You may not have been a hero. I never claimed to be anything. I will hear them out. I can't believe you're sitting around watching TV when the most epic day. Sementara itu di tempat lain, Amon yang baru sampai di rumahnya bertemu dengan Ismael. Amon kebingungan karena tiba-tiba Ismael menodongkan pistol ke arahnya sambil terus bertanya di mana mahkota sabak disimpan. Amon tidak tahu harus berbuat apa, tapi dengan ide cerdas Karim, Run, Amon, run! kita kembali ke Ted Adam yang sudah memulai negosiasi dengan para Justice Society. Negosiasi berjalan alot karena kedua pihak tetap teguh pada pendiriannya masing-masing. Tiba-tiba Adriana mendapat telepon dari Amon. Amon. Panik mendengar kabar dari Amon, Adriana langsung meminta bantuan Ted Adam untuk membantunya menyelamatkan Amon.
Persembunyian Amon telah diketahui, pengejaran besar-besaran dilakukan di rumah susun tersebut. Lalu seseorang datang tepat waktu. Saat Ted Adam sedang sibuk melakukan aksi 86-nya kepada para intergeng, secara diam-diam Ismail menculik dan membawa Amon. Ternyata Ismail adalah pengkhianat yang merupakan bagian dari intergeng. Ted Adam yang menyadari Amon telah diculik menggunakan motor terbang langsung mencoba menangkap semua intergeng yang ia lihat berterbangan di sepanjang jalan. Kemudian Justice Society juga datang untuk membantunya mencari keberadaan Amon. Ted Adam berhasil menangkap intergeng motor terakhir. Tapi Amon tetap tidak ditemukan. Lalu muncullah Fate yang memberitahu Ted Adam bahwasanya mereka telah dikadalin oleh Ismail. Scene berganti ke Adriana yang sedang bersedih akibat hilangnya Amon. Ted Adam segera kembali ke rumah Adriana. Di sana ia bertemu kembali dengan Hawkman yang membawa serta 2 orang intergeng yang selamat untuk diinterogasi. Ted Adam awalnya terlihat sudah berubah. Ia kelihatan lebih tenang dan menjadi anti kekerasan saat melarang Adriana untuk memukuli intergeng yang ditangkap oleh Hawkman. Tapi tiba-tiba I think I'll sit this one out. Tell me what you did with Aman. You said you wouldn't hurt the prisoner. perdebatan kembali terjadi antara Ted Adam dan Justice Society sepulangnya mereka dari atas awan. Perkelahian pun kembali terjadi. Heroes don't kill people. Is that what I think it is? Setelah mendapatkan informasi lokasi keberadaan Amon dan mahkota Sabak, Ted Adam, Adriana, dan Justice Society merundingkan ulang bagaimana strategi terbaik selanjutnya untuk diambil. Perbincangan kecil terjadi di kokpit pesawat antara Hawkman dan juga Dr. Fate. Di sana, mereka membicarakan ramalan masa depan yang bisa dilihat oleh Dr. Fate. Saat rencana penyerangan sedang dibuat, tiba-tiba Hawkman menyadari. Amon, this is where you come in. Are you ready? Damn it. Or we could just do that. Setelah penyerangan sembarangan yang dilakukan oleh Ted Adam, mereka akhirnya menemukan Amon dan Ismail. Negosiasi dilakukan. Awalnya, pihak Justice Society menolak untuk memberikan mahkota Sabak kepada Ismail. Tapi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya membuat Adriana melakukan pembelotan dari rencana awal penyelamatan Amon. Right. And you have just given me everything I need. I'm the last living descendant of King Achton the Great. They say when Huruk died, Ismail akhirnya membuka rahasia terpenting yang selama ini disembunyikannya. Pistol yang sedari tadi dipegang terus oleh Ismail akhirnya meletus ke arah Amon. Ted Adam segera bertindak. Melihat situasi yang akan semakin kacau sebentar lagi, Justice Society langsung bersiap sesuai rencana dan... Ismail ditemukan dalam keadaan hangus terbakar dan Amon berhasil diselamatkan. Mereka pun akhirnya pergi. Scene beralih kembali ke kota Kandak. Hawkman untuk kesekian kalinya mencoba mengajak Ted Adam untuk melakukan penyerahan diri secara damai. Kemudian satu rahasia lagi pun terungkap. Ternyata Ted Adam bukanlah pahlawan legendaris yang banyak diceritakan orang-orang Kandak. Ia adalah orang yang justru diselamatkan oleh sang juara, yang notabene adalah anaknya sendiri. Itu berarti sang anaklah yang sebetulnya dipilih oleh para penyihir untuk menjadi pahlawan pelindung Kandak. Setelah membuka rahasia tersebut, akhirnya Ted Adam melakukan penyerahan dirinya kepada Justice Society. Ia sadar bahwa dirinya bukanlah pahlawan dan hanya akan menambah kehancuran di kota kelahirannya itu. Shazam. Run his mouth. Kemudian Justice Society segera membawa tubuh Ted Adam yang sudah tidak memiliki kekuatan itu sesuai rencana semula. Ted Adam akan ditempatkan di sebuah penjara bawah laut super ketat untuk menjaganya supaya tidak bangkit kembali. They'll keep him in suspended animation. Hey, there he is. Semua kondisi tampaknya sudah berakhir dengan bahagia untuk semua orang. Amon bercanda-canda dengan Smasher dan juga Cyclone. Di suatu tempat, tanpa disadari siapapun, mayat Ismail mulai menunjukkan tanda-tanda aneh.
Scene kembali ke kapal canggih milik Justice Society. Hawkman sedang berbicara dengan Dr. Fate mengenai ramalan yang selama ini mengganggunya. Akhirnya, Fate memberitahu bahwa Hawkman lah yang akan mati menurut penglihatannya. Di ruangan lain, Cyclone sedang berdiskusi dengan Adriana perihal mahkota Sabak. Mereka menyadari satu kekeliruan perihal mantra atau kalimat yang ada di mahkota tersebut. Ternyata, semua yang telah terjadi adalah rencana Ishmael. Ia memang perlu untuk mati lebih dulu sebelum akhirnya bisa menguasai kekuatan iblis lewat mahkota Sabak. Sabak. Dengan cepat mereka pun segera melihat kebangkitan Raja Sabak yang muncul di depan pesawat dengan tiba-tiba. Pesawat pun akhirnya jatuh. Adriana dan Amon berusaha lari sedangkan Justice Society bersiap untuk menghadapi Sabak. Rencana terakhir akhirnya dibuat. Hawkman akan melakukan aksi bunuh diri demi menghentikan Sabak. Tapi tiba-tiba, I didn't tell you my whole vision, old friend. First time in 100 years. I look ahead. Wait, Kate. Why? akhirnya Fate maju sendirian. Dengan kekuatannya yang lain, ia mencoba untuk memanggil Ted Adam yang sedang dipenjara di bawah laut. Telepati Fate kepada Ted Adam ternyata bisa sampai. Ted Adam menerima pesan meminta pertolongan dari Dr. Fate. Dia tiba-tiba membuka matanya dan langsung berusaha keluar dari penjara yang menahannya. Setelah melewati beberapa hadapan petugas, Ted Adam berusaha meraih permukaan laut dengan berenang menggunakan gaya monyet guna mengucapkan mantra untuk mengembalikan kekuatannya. Shazam. Di tempat lain, Fate sudah mencapai batas kekuatannya. Ia tak sanggup melawan Sabak dan pada akhirnya Sabak berhasil mencapai tahta singgasana dan menyempurnakan kekuatannya. Serangan terakhir yang diupayakan oleh Justice Society pun gagal. Di luar reruntuhan istana, kekuatan Sabak mulai terlihat. Mayat-mayat dari neraka bangkit dan menyerang penduduk Kandak, termasuk Adriana dan Amon. Saat hampir saja terkena serangan, muncullah pahlawan kita yang lainnya. Amon kemudian berlari menuju tempat persembunyian orang-orang Kandak. Di sana, dia melakukan pidato untuk meminta masyarakat Kandak bangkit, tidak takut, dan bersama-sama melawan pasukan Sabak. Hawkman yang sedang mencoba melawan Sabak sendirian terlihat dalam kondisi mengenaskan. Sabak juga berusaha membunuh penduduk-penduduk Kandak sekaligus. Sampai akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba tepat waktu. Pertempuran antara yang terkuat pun segera dimulai. Hawkman telah bangkit dengan bantuan kekuatan helm almarhum Fate. Kekuatannya jadi makin meningkat dan mampu mengimbangi Sabak. Masyarakat Kandak akhirnya bersorak merayakan kemenangan mereka. Justice Society dengan diwakili oleh Hawkman akhirnya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang datang dari Ted Adam. Permusuhan mereka yang sedari awal cerita begitu panas akhirnya mereda. Mereka bisa bekerja sama lain waktu dan pamit undur diri. Ted Adam di hadapan Adriana, Amon dan juga Karim menduduki tahta kerajaan sebagai simbol kekuatannya. Tapi setelah beberapa lama, Ted Adam merasa tidak puas dengan itu. Lalu Our hero? Kandak is always. Kandak akhirnya menemukan kembali pahlawan yang akan melindungi kota mereka dari setiap ancaman yang membahayakan. Ted Adam akhirnya menerima gelar pahlawan yang disematkan padanya. Dengan satu syarat, dia meminta siapapun untuk berhenti memanggilnya Ted Adam karena itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang dan seterusnya, ia akan dipanggil Black Adam. You will not live to regret it.
Send them all. World this nervous. We should talk.